Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bella Amelia Justin Lalumbu dari program studi ilmu komputer kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas berikutnya dari Pak Dirman Eskom Mkom terkait mata kuliah praktikum pengantar teknologi informasi. Adapun yang menjadi materinya yaitu 10 rumus pada Microsoft Excel. Jadi yang termasuk dalam 10 rumus Microsoft Excel, yang pertama ada contoh, di mana rumus Excel contoh ini digunakan bukan hanya menghitung jumlah sel yang berisi angka, tetapi juga menampilkan sel yang tidak kosong pada angka, dan sel yang berisi apapun, sehingga Anda bisa menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Contohnya, Anda memiliki data angka dan juga kata pada sel A1 sampai dengan sel B2. Di antara sel tersebut terdapat beberapa sel yang kosong. Untuk menghitung jumlah sel yang berisi data, Anda bisa menggunakan rumus Excel-nya sama dengan contoh dalam kurung A1.2P1. Nah, kemudian yang kedua ada trim. Rumus Excel trim berguna untuk menghapus spasi yang berlebih pada kalimat yang ada di sel. Rumus ini hanya bisa diaplikasikan pada satu sel saja. Contoh rumusnya itu adalah sama dengan trim dalam kurung A3. Kemudian ada if. Rumus if merupakan rumus Excel yang digunakan untuk memainkan logika tertentu. Rumus ini memang cukup kompleks untuk digunakan. Biasanya rumus ini digunakan untuk menganalisis data benar atau salah, atau lulus atau tidak lulus, yang rumusnya itu adalah sama dengan if dalam kurung A1.2B6. Yang keempat ada AND. Rumus Excel AND digunakan untuk menentukan benar atau true atau salah, yaitu false, pada data yang ada di sel menggunakan rumus logika. Contohnya, saat Anda ingin mencari tahu apakah nilai A1 ini lebih dari 75 dan kurang dari 100, maka bisa menggunakan rumus ini. Jika data pada sel memenuhi kriteria, maka akan muncul hasil dengan tulisan true. Begitupun sebaliknya, di mana rumusnya yaitu sama dengan AND dalam kurung A1.75 kurang dari 100. Kemudian yang kelima ada OR. Hampir sama dengan rumus AND, rumus OR juga berfungsi untuk menentukan salah atau benarnya data yang ada di sel. Bedanya, rumus AND harus memenuhi semua kriteria yang ada di rumus logika, sedangkan rumus OR boleh memenuhi salah satu kriteria saja di rumus logika. Nah, kemudian contohnya ini, jika Anda memiliki data angka dan ingin mencari tahu apakah nilai A1 kurang dari 60 atau lebih dari 90, jika memenuhi salah satunya maka akan munculnya hasil true. Rumusnya yaitu sama dengan OR dalam kurung A1 kurang dari 60 A1.90. Nah, kemudian yang keenam ada power. Power digunakan untuk menghasilkan bilangan pangkat. Misalnya Anda sedang mencari tahu 6 pangkat 12. Letakkan angka 6. Misalnya pada kolom A3 dan angka 12 pada B2, maka rumusnya ini adalah sama dengan power dalam kurung A3, B2. Yang ketujuh ada concatenate. Rumus Excel ini digunakan untuk menggabungkan data. Misalnya Anda ingin menggabungkan data di kolom C1 dan C2, maka rumusnya adalah sama dengan concatenate C1 titik koma C2. Dan kemudian yang ke-8 ini ada selling. Rumus ini digunakan untuk membulatkan angka pada kelipatan 10 ke angka atas terdekat. Misalnya Anda mencantumkan data di B2 sebesar Rp36.399. Jika menggunakan rumus selling, akan menentukan hasil pembulatan ke angka atas terdekat menjadi Rp36.400 dengan rumus sama dengan selling dalam kurung B2 titik koma 10. Dan kemudian yang ke-9 ada countif. Rumus countif adalah rumus Excel yang digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memiliki kriteria sama untuk kebutuhan sortir data. Misalkan Anda sedang melakukan survei dan ingin tahu kecenderungan orang membaca berita yang berupa online atau dari koran. Kemudian dari 100 responden, berapa orang yang lebih menyukai membaca berita melalui koran? Jika data responden ada di kolom B2 sampai B101, maka rumusnya adalah sama dengan countif dalam kurung B2 titik koma B101 titik koma lagi dan dalam
Tanda petik ganda adalah koran. Dan yang terakhir adalah proper. Jadi proper ini berfungsi untuk mengubah huruf pertama pada teks menjadi huruf kapital. Misalnya Anda menulis warga negara Indonesia di sel 2, maka gunakan rumus Excel ini, yaitu sama dengan proper dalam kurung A2 untuk menghasilkan teks warga negara Indonesia yang dimana huruf pertamanya itu menjadi huruf kapital. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.